sihir untuk dipergunakan untuk menyihir adalah kekafiran. B. Abu Abdullah Ar-Razi berkata, mengetahui sihir itu tidak buruk dan tidak dilarang. Para ulama peneliti sepakat dalam masalah ini karena zat ilmu itu sendiri, ilmu mengetahui bentuk sihir, adalah mulia. Demikian juga karena keumuman firman Allah. Katakanlah, hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Al-Jaatsiyah 7. Juga karena seandainya sihir itu tidak diketahui niscaya tidak dibedakan antara sihir dan mukjizat. Sedangkan mengetahui bahwa Allah merupakan pemberi mukjizat adalah wajib. Sementara itu juga ada kaidah yang mengatakan, apa yang suatu kewajiban tergantung kepadanya maka sesuatu itu menjadi wajib. Ini berarti bahwa mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sihir adalah wajib. Jika ia merupakan sesuatu yang wajib maka bagaimana bisa dikatakan haram dan buruk? Dikutip dari Ibnu Katsir, 1145. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa mempunyai ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk sihir dan keburukannya adalah penting agar kita tidak tertipu menyamakan sihir dengan karomah atau mukjizat dan agar kita bisa mengingatkan sesama umat Islam agar tidak tertipu dengan sihir. 6. Perbedaan karamah dengan sihir. Karena lemahnya akidah Islamiyah yang menghujam hati kita, karena sedikitnya ilmu agama kita dan juga karena pandainya agen-agen syaitan mengemas produk yang mereka tawarkan dan penampilan Islami yang mereka tampakkan serta maraknya media-media massa yang mengiklankan mereka, maka banyak sekali masyarakat Islam yang tertipu dan terpedaya. Sihir yang mereka tawarkan dianggap karamah. Kesesatan mereka dianggap ketaatan, penyimpangan mereka dianggap wajar dan suatu keharusan, keanehan mereka dianggap suatu keistimewaan, dan yang lebih naif lagi, figur yang dinilai wali atau ulama oleh masyarakat malah digeneralisir keberadaan mereka dan mengatakan kepada orang-orang awam bahwa, kita tidak layak untuk menilai mereka atau mengoreksinya, karena makomnya, levelnya, berbeda. Mereka sudah ma'rifat sementara kita masih syariat. Memang kalau kita pribadi tidak layak untuk menilai mereka. Tetapi parameter penilaian di sini adalah syariat Islam. Dapat dianalogikan syariat adalah mikroskop yang akan menguak virus dan bakteri-bakteri kesesatan mereka, yang mengaku ulama, kiai atau orang yang mengaku punya karamah. Syariat adalah barometer akan seberapa jauh penyimpangan mereka dengan keanehan-keanehan yang mereka miliki. Dan teladan terbaik serta figur hidup yang kita jadikan cermin dalam pengamalan syariat Islam adalah Rasulullah. Sufyan ats-Tsauri berkata, tidak dianggap suatu perkataan kecuali bila dibuktikan dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan tidak dianggap benar bila tidak dibarengi dengan niat yang benar. Perkataan, perbuatan dan niat tidak bisa dianggap lurus dan benar bila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Talbis Iblis 16. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak perbedaan antara karamah dan sihir, agar kita tidak tertipu oleh setan dari jin atau setan dari manusia, tidak mudah tergoda oleh penampilan dan kemasan, tidak mudah tergiur oleh gencarnya iklan dan bujuk rayuan, covernya Islami tapi isinya syirik. Slogannya Rahmani tapi cara dan aktivitasnya syaitani. Di antara perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Karamah dari Allah sedangkan sihir dari syaitan. Ketika Nabi Zakaria AS bertanya kepada Maryam tentang makanan yang selalu tersedia di mihrabnya, Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sedangkan kita mengetahui bahwa Maryam bukanlah seorang rasul atau nabi, sehingga hal yang luar biasa itu kita kategorikan sebagai mukjizat, tapi itulah karamah yang diberikan Allah kepada sosok perempuan yang suci, ibu dari Nabi Isa AS. Kisah serupa namun berbeda pernah dialami oleh Al-Hallaj atau Al-Husain bin Mansur seorang sufi bersama sekelompok pengikutnya. Ketika mereka meminta makanan manisan, maka Al-Hallaj bangkit dan pergi ke suatu tempat yang tidak jauh, dan tidak beberapa lama kemudian ia kembali dengan membawa nampan yang penuh manisan. Tetapi akhirnya terkuak bahwa nampan yang penuh manisan itu adalah hasil curian jin, setan, dari sebuah warung permen di Yaman.
Begitulah cerita sihir yang diklaim pengikut Al-Halaj sebagai karamah seperti yang diceritakan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di permulaan jilid 35. Ibnu Taimiyah menjelaskan, orang-orang sesat lagi bid'ah yakni syekh yang diyakini mencapai tahap makrifat yang memiliki kezuhudan dan ketaatan semu yang menyimpang dari ajaran agama, yang memiliki beberapa kelebihan dan keajaiban, seperti dapat mengabarkan tentang berita-berita gaib dan lain-lain. Mereka itu sering berkunjung ke tempat-tempat syaitan. Di sana mereka akan ditemui oleh syaitan untuk menyampaikan beberapa hal, sebagaimana ia melakukannya terhadap para tukang sihir. Terkadang juga setan itu menampakkan dirinya kepada para walinya itu dengan menjelmakan dirinya menjadi seseorang, baik orang yang dijelmakannya itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Lalu para walinya itu menyangka diri orang itu sesungguhnya. B. Karamah tidak dapat dipelajari sedangkan sihir bisa dipelajari. Dalam lembaran sirah kehidupan suri tauladan kita Rasulullah, tidaklah kita baca bahwa Rasulullah mempelajari karamah atau mengajarkan pada para sahabatnya ilmu-ilmu kebatinan dan ilmu kesaktian hingga para sahabat menjadi sakti mandraguna hingga mempunyai ilmu kebal, dapat menghilang, dapat terbang dan lain sebagainya hingga ketika berperang melawan orang kafir selalu menang. Karena memang karamah adalah hadiah langsung dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang syolih. Menurut Imam Al-Marazi yang dimaksud dengan sihir adalah semua perkara yang terjadi dengan pertolongan jampian-jampian atau dengan perbuatan-perbuatan tertentu sehingga dia mampu melakukan apa saja yang dikehendaki. Dengan demikian kalau ada lembaga atau instansi yang mengajarkan ilmu-ilmu karamah dengan bacaan-bacaan dan melalui metode tertentu kepada murid-muridnya itu merupakan kesalahan yang menyimpang dari pengertian karamah itu sendiri. Ada di antara masyarakat kita yang belajar ilmu karamah dengan cara-cara yang seakan-akan Islami. Seperti puasa dengan jumlah bilangan hari atau dengan wirid dan doa tertentu dalam hitungan ratusan bahkan ribuan. Bahkan ada yang memburu karamah dengan bermeditasi dan bertapa di tempat-tempat yang dikeramatkan. Dalam istilah ilmu meditasi memiliki medan energi prana atau spiritual yang besar. Yang lebih naif lagi, dalam menjalankan ritualitas tersebut mereka melakukan bid'ah dan bahkan mengabaikan perintah-perintah Allah yang wajib atau yang sunnah. Jika dengan metode pembelajaran tersebut mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka bisa dipastikan itu adalah sihir dan setanlah yang menjadi maha guru mereka. Allah memberitahukan hal tersebut dengan firman-Nya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman melakukan sihir. Sedangkan Sulaiman bersih dari kekafiran, tetapi setan-setan itulah yang kafir, melakukan sihir, dan mengingkari, yang mengajarkan sihir kepada orang banyak. Quran Surat Al-Baqarah 102. Kelebihan yang diambil dengan cara mempelajarinya atau mencarinya dengan metode atau cara-cara yang aneh maka bisa dipastikan itu bukanlah karamah, tetapi sihir. C. Karamah tidak dapat ditransfer sedangkan sihir dapat ditransfer. Karamah termasuk sesuatu yang tidak bisa dipindahkan ke orang lain, baik secara kontak langsung atau tidak langsung, jarak dekat atau jarak jauh, karena karamah itu milik Allah yang hanya diberikan pada hamba-hambanya yang syalih. Tetapi sebaliknya ilmu sihir bisa ditransfer ke orang lain, baik dengan jarak dekat ataupun jauh. Bahkan mereka sekarang memanfaatkan teknologi internet untuk mentransfer sihir itu ke berbagai daerah, negara bahkan benua. Dapat saya contohkan pada proses attunement Reiki. Dulu saya melalui email, chatting ataupun mailing list dapat memberikan attunement Reiki pada orang-orang yang menginginkan mendapatkan kemampuan Reiki hanya dengan kontak melalui email, chatting ataupun mailing list. Setelah mengetahui nama dan daerah, baik di luar kota bahkan luar negeri, tempat tinggal orang tersebut, saya dengan niat memberikan attunement lalu menggambarkan simbol-simbol Reiki maka orang itu dapat langsung menerima attunement dari saya dengan mendapatkan sensasi-sensasi yang cukup menakjubkan, tubuh bergoyang-goyang sendiri, merasakan getaran listrik, melihat cahaya-cahaya dan lain sebagainya.
dan langsung dapat mengalirkan energi Reiki dengan dirasakan aliran energinya, pada hakikatnya. Jin itu sendiri yang berjalan melalui aliran darah kita yang kita rasakan gerakannya. Perhatikan juga iklan provokatif yang ada di salah satu majalah seperti Transfer Ilmu Hikmah. Inginkah Anda mempunyai kemampuan supranatural yang mengagumkan? Anda bisa menembus dimensi astral Hodam Jin, malaikat. Dalam tingkat lanjut Anda dapat menguasai karamah para wali dan kiai-kiai sakti. Kita tidak tahu persis, sudah berapa puluh ribu orang yang tertipu dengan iklan tersebut atau yang senada dengannya. Padahal kita tidak pernah mendengar Rasulullah dan para sahabatnya mentransfer karamah satu sama lainnya. Jadi jelas bagi kita kalau ada karamah yang bisa ditransfer ke sana kemari adalah sihir. Dan sihir bukanlah karamah dalam terminologi syariat Islam. Karamah tidak dapat diwariskan sedangkan sihir bisa diwariskan. Karena karamah itu bukan harta ataupun benda yang bisa dimiliki, ia merupakan pemberian Allah seketika itu juga, maka ia tidak dapat diwariskan kepada siapapun, dan karena tidak ada ritual khusus atau cara khusus untuk mendapatkannya. Maka karamah tidak dapat ditelusuri untuk menemukannya kembali. Juga tidak dapat ditapaktilasi untuk mewarisinya jika seseorang itu meninggal. Hal ini berbeda dengan sihir atau ilmu-ilmu kanuragan yang pada hakikatnya merupakan tipu daya setan. Bisa saya berikan contoh nyata pada suatu daerah di Jawa ada seorang tokoh paranormal yang sangat terkenal sakti. Ketika sakratul maut ia menjulurkan lidahnya, keluar buih atau muntahan pada mulutnya, maka jika ingin mendapatkan kesaktiannya, keluarganya atau orang lain dapat langsung mewarisi kesaktiannya hanya dengan menjilat lidah. Buih ataupun muntahan pada saat paranormal itu sedang sekarat atau pada saat ia telah meninggal. Contoh lain lagi ada suatu perguruan aliran kebatinan Senggoropati yang sengaja pergi bermeditasi atau bertapa ke makam-makam wali-wali. Tokoh-tokoh sakti yang telah meninggal lalu melakukan ritual-ritual tertentu untuk bertemu roh para wali atau tokoh sakti tersebut dan dengan melakukan penarikan dengan kekuatan jurus ilmu tenaga dalam yang katanya untuk mendapatkan sima gaib, pancaran aura energi kesaktian orang yang telah meninggal, dan mendapatkan karamah seperti karamah-karamah wali ataupun tokoh-tokoh sakti yang telah meninggal. Jangankan ada prosesi pewarisan, pengalihan hak milik, tanpa itu pun jin berusaha untuk dimiliki oleh keturunan sang dukun agar bisa mendapatkan korban yang lebih banyak dan melanggengkan pengaruhnya kepada anak manusia. Karena keturunan dukun itu tidak mau menerima warisan itu, maka kehidupannya diganggu, ketenangannya diteror bahkan sampai tahap gangguan fisik yang menyakitkan. Karamah tidak dapat didemonstrasikan sedangkan sihir dapat didemonstrasikan. Kita tidak pernah mendengar riwayat atau membaca sirah kehidupan Rasulullah bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya mempersiapkan diri, latihan jurus tenaga dalam atau berkemas-kemas untuk pertunjukan kesaktian atau kehebatan ilmu kedikdayaan. Entah itu untuk penggalangan dana atau hiburan ataupun menjadikannya sebagai sarana dakwah. Sebagaimana dalih yang dikemukakan para pendekar, karamah, dan akrobatik-akrobatik sihir bahkan bisa saya beri contoh nyata. Ada suatu organisasi kepemudaan yang menunjukkan ilmu kesaktian yang dipersiapkan dan didemonstrasikan untuk persiapan membela tokoh tertentu dengan menyebut dirinya pasukan berani mati yang disiarkan di berbagai media massa dengan mendemonstrasikan kesaktian mereka setelah diisi seorang kiai melalui atraksi kekebalan ataupun atraksi demonstrasi pukulan jarak jauh walaupun pada akhirnya mereka tunggang langgang lari tidak bisa menggunakan ilmu mereka ketika dikejar dan menghadapi takbir Allahu Akbar dari para anggota laskar jihad. Memang Khalid bin Walid pernah melakukan sesuatu yang spektakuler, itu pun terpaksa dan bukan dipersiapkan terlebih dahulu tetapi spontanitas. Selanjutnya Khalid bin Walid tidak pernah mempertunjukkan kembali kejadian tersebut, yaitu meminum racun waktu dia dan pasukannya mengepung benteng musuh. Pimpinan mereka berkata, kami tidak akan menyerah sebelum kamu meminum racun. Khalid pun lalu meminumnya dan dia tetap segar bugar dengan izin Allah. Maka dari itulah,
Apabila ada seseorang yang tampak darinya sesuatu yang luar biasa, lalu yang bersangkutan berusaha menampilkan kembali atau memamerkan kepada halayak ramai, maka bisa dipastikan itu adalah sihir, bukan karamah. Apalagi kalau hal tersebut dijadikan sebagai objek bisnis atau mesin pencetak uang. Karamah tidak dapat diprediksi kedatangannya sedangkan sihir dapat diprediksi. Karamah hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Namun realitasnya tidak semua orang mukmin yang bertakwa mendapatkan karamah dari Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa mengatakan jika seseorang beriman dan memperbanyak ibadahnya kepada Allah, itu sebagai tanda bahwa orang tersebut akan mendapatkan karamah. Apalagi cuma dengan puasa beberapa hari atau sholat 1000 rakaat atau wirid doa sekian puluh ribu kali pasti akan mendapatkan karamah. Itu semua merupakan doktrin yang tidak berdasar pada dalil syariat. Berbeda halnya dengan sihir. Bila seseorang melakukan ritualitas tertentu seperti yang bisa saya contohkan setelah mendapatkan inisiasi Reiki, maka bisa dipastikan dia bisa mengalirkan Reiki seketika itu juga. Setelah berpuasa mutih patigeni lalu ia kebal, pemujaan dengan mengabdikan diri pada jin. Contohnya adalah dengan memberikan sesajen pada jin penguasa daerah setempat sebelum acara kuda lumping berlangsung, maka bisa dipastikan para pemain kuda lumping akan mendapat bantuan jin ketika memakan beling, atau melecehkan ayat-ayat Al-Quran atau menjadikannya sebagai pijakan menuju toilet dan sejenisnya. Maka hampir bisa dipastikan jin akan bersenang hati dan bergegas menuruti permintaan orang tersebut. Hal itu dilakukannya untuk melanggengkan kesirikan dan kesesatan pelaku, sekaligus sebagai bentuk tipu daya bagi pelaku-pelaku bid'ah yang akhirnya berdalih bahwa apa yang dilakukannya juga diterima dan dikabulkan Allah. Memang kalaupun pelaku-pelaku sihir sukses dalam menjalankan misinya, semua itu berkat izin Allah. Tapi karena cara dan kinerjanya tidak sesuai dengan syariat, maka Allah tidak akan meridhoinya. Bahkan perbuatan mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Jadi jangan heran jika ada seseorang bermeditasi atau bertapa di gunung, goa, hutan, tempat-tempat ibadah selama beberapa minggu seperti bisa saya contohkan Dr. Mikao Usui yang bermeditasi di Gunung Kurama selama 21 hari mendapatkan kemampuan Reiki, ataupun para ahli yoga yang melakukan ritual-ritual Sirsasana. Meditasi dengan pose-pose tubuh tertentu bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan ajaib. Atau juga pergi berguru pada perguruan kedigdayaan dengan menjalani ritualitas yang tidak pernah bahkan bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah, lalu mendapatkan keajaiban dan keanehan, karena itu adalah hasil karya setan dan teman-temannya. Karamah terjadi tidak berulang-ulang sedangkan sihir dapat diulang-ulang. Kita pernah mendengar karamah-karamah yang dimiliki oleh beberapa sahabat, seperti Salman Al-Farisi makan di piring, lalu piring itu bertasbih. Usaid bin Hudair saat keluar dari majelis Rasulullah ada cahaya yang meneranginya. Amir bin Fuhairah mati syahid, jasadnya terangkat ke langit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau kita perhatikan, peristiwa tersebut hanya sekali yang terjadi pada diri mereka dan tidak bisa dipelajari bahkan diturunkan pada sahabat lainnya. Kalaupun berulang seperti yang dialami Maryam, ibunya Nabi Isa, itu terjadi beberapa hari saja sebelum mempunyai anak, setelah itu tidak kita dengar dia selalu mendapatkan jatah makanan itu lagi. Lainnya dengan sihir, si tukang sihir terus bisa mengulangi atraksi-atraksi sihirnya, selama upeti yang disetorkan kepada jin pelayanannya jalan terus baik disadari. Contohnya adalah dengan memberikan sesaji, perbuatan yang selalu menjurus pada kesirikan dan dosa besar lainnya, ataupun tidak disadari oleh dia seperti dengan tetap membaca amalan-amalan bid'ah, dengan latihan khusus, meditasi, menyalurkan reiki, latihan tenaga dalam dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak disyariahkan, yang kesemuanya itu pasti menjurus pada kesirikan.
Tetapi jika sang dukun, paranormal membelot dan mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati dengan jin, maka jin itu akan berbalik meneror si tukang sihir dan menyakitinya, bahkan objek sasarannya bukan merupakan cuma dia, biasanya merembet ke istri dan anak keturunannya serta keluarga yang lain. Itulah jahatnya jin, setan. Sehingga orang yang terlanjur berprofesi sebagai dukun atau tukang sihir akan sulit dan berat dari belenggu syaitan dan jaring-jaringnya. Di samping dia harus menanggung resiko yang begitu mengerikan dan fatal. Sedangkan dalam hal yang biasanya tidak disadari orang yang mempelajari sihir seperti membaca amalan-amalan tertentu yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan lain untuk tujuan yang tidak disyariahkan akan mendapatkan ketidaktenangan dalam hidupnya. Karamah hanya dimiliki orang syalih sedangkan sihir dimiliki orang munafik, fasik dan kafir. Imam Nawawi mendefinisikan orang yang syalih adalah orang yang selalu melaksanakan kewajibannya pada Allah dan menunaikan kewajibannya pada sesama manusia dengan baik. Imam Al-Haramain mengutip adanya ijma, kesepakatan ulama, bahwa sihir tidak akan muncul dari orang yang syalih sedangkan karamah tidak akan muncul dari orang yang fasik, pendosa. Akan tetapi karamah itu kadang muncul sesuai kondisi seseorang. Jika karamah itu diberikan pada saat kondisi iman seseorang itu melemah maka ia akan memperkokoh imannya. Orang yang lebih sempurna iman dan ketakwaannya tidak akan mencari karamah apalagi karamah yang diperjualbelikan karena ia sudah merasa cukup atas apa yang sudah dimilikinya, yaitu kedekatan Allah yang Maha Perkasa dengannya dan senantiasa melindunginya. Maka dari itu orang-orang yang pernah mendapatkan karamah tidak akan gentar bila bertemu orang-orang syalih sepertinya berbeda sekali dengan para paranormal, atau orang yang mengaku punya kemampuan gaib jika mendekati orang benar-benar syalih dan lurus akidahnya maka mereka akan menyingkir tidak mau bertemu dan bertukar pikiran dengan berbagai macam alasan. Apalagi jika orang-orang yang syalih itu berhadapan dengan tukang sihir. Mereka tidak akan bergeming atau ciut nyalinya. Sebaliknya tukang-tukang sihir itu kalau bertemu dan berhadapan dengan orang-orang syalih yang lurus akidahnya, mereka akan takut, gemetar dan gentar, takut dan khawatir kalau ilmunya atau jin yang setia membantunya kabur, sehingga sihirnya luntur dan sirna. Karamah tidak dapat diperjualbelikan sedangkan sihir dapat diperjualbelikan. Kalau kita memperhatikan media-media cetak, terutama yang berkaitan dengan mistik, maka Anda akan menjumpai beraneka macam iklan yang menawarkan sihir berkedok karamah atau ilmu kesaktian. Ada yang memakai kata karamah, keramat, pembukaan, inisiasi, pengisian, tenaga dalam ilmu kontak, aji kesaktian, kedigdayaan, pembersihan atau pembukaan aura, benda-benda supranatural. Ada yang terus terang mencantumkan label harganya yang diperhalus bahasanya dengan kata mahar, infak, ongkos kirim atau pengganti puasa tirakat. Kalau kita mendapatkan karamah yang diobral maka pastilah itu adalah sihir. Karamah itu bukanlah benda atau barang yang bisa dijadikan hak milik atau hak paten, dan juga bukan objek dagangan yang menjadikan income yang menggiurkan. Jual beli dalam hal ini syarat dengan penipuan dan penyesatan. Karena konsumen digiring kepada kemusyrikan dan pendangkalan akidah dan tawakal kepada Allah. Bahkan bisa jadi si konsumen akan dibawa kepada penduaan Allah seperti pemasukan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip ketauhidan dan pemujaan kepada syaitan beserta bala tentaranya. Maka dari itulah, hindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan ilmu atau benda, keramat, sebelum Anda merugi dunia akhirat. Kesimpulan akhir dari pembahasan di atas jika mereka katakan bahwa reiki, latihan tenaga dalam, bermeditasi, sebagai sarana untuk mendapatkan karomah dari Allah adalah salah besar. Sebab karomah tidaklah bisa didapatkan dari suatu hal yang jelas-jelas batil dan karomah itu sendiri tidak bisa direncanakan untuk mendapatkannya. Walaupun dengan ibadah yang sesuai tuntunan Islam sekalipun kita janganlah mencari karamah tetapi harus istiqomah untuk mendapatkan ridho dari Allah.
Berkata Abu Ali Al-Jauzajai, jadilah engkau orang yang mencari keistiqomahan, jangan menjadi pencari karomah. Sesungguhnya jiwamu bergerak, berusaha, dalam mencari karomah padahal Rob engkau mencari keistiqomahanmu. Berkata Syekh As-Sarwardi, ucapan ini adalah prinsip yang agung dalam perkara ini, karena sesungguhnya banyak mustahid dan ahli ibadah mendengar salaf yang syolih, telah diberi karomah-karomah dan hal-hal yang luar biasa sehingga jiwa-jiwa mereka, para ahli ibadah itu, senantiasa mencari sesuatu dari hal itu, karomah tersebut, dan mereka ingin diberikan sedikit dari hal itu, dan mungkin di antara mereka ada yang hatinya frustasi dalam keadaan menuduh dirinya bahwa amal ibadahnya tidak sah, karena tidak mendapatkan karomah. Kalau mereka mengetahui rahasia hal itu, yaitu Allah tidak menuntut para hambanya untuk memperoleh karomah, tetapi yang Allah inginkan para hambanya beristiqomah, tentu perkara ini, mencari karomah, adalah perkara yang rendah bagi mereka. Akhirnya, janganlah Anda mudah terpesona dan terpedaya dengan tawaran untuk menjadi orang sakti yang instan, orang ahli pengobatan dadakan. Karena sihir bukanlah karamah, dan sihirlah yang banyak gentayangan pada saat dewasa ini, waspadalah, jangan kita gadaikan iman dengan kesaktian yang menjurus pada kekufuran. B. Metode sihir penyembuhan, kedikdayaan dan ilmu kesaktian. 1. Sihir Reiki. Reiki berasal dari bahasa Jepang. Reiki adalah gabungan dari kata rei yang berarti alam semesta dan ki berarti energi. Dengan kata lain Reiki adalah energi alam semesta atau biasa disebut para praktisi Reiki sebagai energi ilahi dan mempunyai tingkat getaran yang sangat tinggi, juga energinya sangat halus dibanding energi prana atau energi tenaga dalam lainnya. Orang yang pertama kali menemukan Reiki adalah seorang pendeta Buddha yang bernama Dr. Mikao Usui setelah bermeditasi selama 21 hari di Gunung Kurama. Ada juga sumber yang mengatakan Reiki sebetulnya sudah dipergunakan para pendeta Tibet jauh sebelum Master Mikao Usui menemukan Reiki. Jika seseorang ingin dapat mengalirkan energi Reiki maka ia harus di-attunement, yaitu pembukaan dan penyelarasan energi dengan membuka minimal cakra mahkota, cakra jantung, cakra kedua telapak tangan dan jalur-jalur energinya dari kotoran-kotoran negatif atau karma-karma negatif terutama pada jalur sushumna yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Pembukaan dan penyelarasan energi dikatakan oleh para master Reiki dapat dilakukan melalui meditasi atau dibantu seorang master Reiki dan dengan bantuan makhluk halus, para malaikat, ascended master seperti Saint Germain, Buddha, Dewi Kuan Im atau makhluk halus lain yang dipercaya sudah mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi secara langsung atau jarak jauh. Berikut ini adalah sekilas penjelasan mengenai Ascended Master yang saya dapat pada website Yayasan Arogya Karuna Indonesia. Siapakah pribadi yang dibicarakan sebagai Ascended Masters? Apakah mereka ini telah mengalami ascension, kenaikan, penerangan sempurna, moksa? Mereka adalah suatu grup keberadaan dalam golongan cahaya baik yang berasal dari bumi ini maupun dari planet, galaksi lain yang telah menyelesaikan proses ascension mereka. Proses ascension adalah sebuah proses terintegrasinya, menyatunya light body, tubuh cahaya, tubuh ilahi, ke dalam tubuh fisik manusia. Tubuh cahaya bisa menyatu ke tubuh fisik manusia dikarenakan tingkat kesucian hati dan pikiran manusia tersebut sudah mencapai dalam taraf penyatuan dengan ilahi sepenuhnya. Sehingga tubuh fisik mereka secara otomatis berubah menjadi tubuh cahaya. Seperti contohnya tubuh para suciwan selalu bercahaya terang memancarkan cahaya dan cinta kasih ilahi. Mereka dulunya adalah seorang manusia biasa seperti kita. Karena hati dan pikiran serta segala tindakan mereka sesuai dengan jalan Tuhan sehingga dalam waktu tertentu mencapai ascension, penerangan sempurna. Ini bukan suatu pertanyaan soal percepatan struktur selular Anda sampai Anda menjadi cahaya, karena jika Anda melakukannya Anda akan meledak secara spontan. Idenya adalah untuk
Kepada seseorang yang ingin mendapat kemampuan untuk menyalurkan Reiki atau energi-energi tertentu yang sejenis dengan Reiki. Siapa yang tidak kagum dengan kehebatan Reiki? Sudah banyak orang yang sembuh dari sakitnya setelah dialiri Reiki beberapa waktu. Seluruh penyakit fisik bisa diatasi dengan hanya meletakkan tangan dan dengan hanya niat mengalirkan Reiki maka proses penyembuhan terjadi, bahkan proses penyembuhan dapat dilakukan